Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel resep Mami Bombay. Udah lama banget Mami nggak aktif YouTube karena baru sibuk dengan kerjaan lain. Dan Alhamdulillah orderan selama puasa kemarin, Masya Allah. Salah satunya di video kali ini Mami mau share keriwahan Mami nyiapin 100 pack pasta panggang pesanan Ramadan kemarin. Yuk simak ya. Oke, Mami akan share resep bolognese untuk satu resep. Ini bisa jadi sekitar 40 pieces ya. Untuk bahannya ada 1 siung bawang bombay, 5 siung bawang putih, dan 1,5 kilo dada ayam. Mami tambahkan juga 2 buah tomat. Untuk tomatnya, Mami udah hilangkan bagian tangkainya. Dan Mami mau kerat di bagian ujungnya supaya nanti gampang waktu mengupas kulitnya. Ini Mami rebus selama 1 menit. Setelah 1 menit bisa kita angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Selanjutnya Mami akan membuat saus bolognese-nya. Lelehkan setengah bungkus margarin. Mami pakai merek Amanda karena harganya lebih murah dibandingkan dengan merek lain. Dan rasanya juga enak, gak kalah dengan merek yang lain. Setelah leleh, masukkan bawang putihnya dan tumis sampai harum. Selanjutnya, masukkan bawang bombaynya dan tumis lagi hingga layu. Kemudian, masukkan daging ayamnya, masak sampai daging ayamnya matang sambil diaduk-aduk supaya tidak bergumpal. Caranya seperti ini, aduk-aduk, bolak-balik. Ini bisa juga sambil meluapkan emosi ya teman-teman. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, udah hancur, udah matang, udah bergerindil kecil-kecil seperti ini. Ini sekarang Mami mau mengupas tomat yang sudah Mami rebus tadi. Caranya cukup ditarik aja ujungnya seperti ini dan udah langsung mengelupas. Cakep banget ya teman-teman. Selanjutnya Mami akan potong kecil-kecil tomatnya. Caranya seperti di video. Sebenarnya kalau teman-teman mager bisa di blender juga, tapi kalau Mami lebih suka dipotong kecil-kecil seperti ini karena nanti akan ada teksturnya di bolognese-nya. Oke, Mami siapkan juga saus tomatnya. Ini Mami pakai 1 kilo. Untuk mereknya Mami pakai merek Del Monte karena lagi-lagi ini tuh sausnya enak banget dan harganya juga murah meriah dibandingkan dengan merek yang lainnya. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman yang sedang berjualan ya. Langsung aja kita masukkan potongan tomatnya di atas tumisan ayam tadi. Ini Mami bejek-bejek sebentar ya, nggak tahu kenapa Mami bejek-bejek seperti ini. Selanjutnya Mami tuangkan saus tomatnya. Ini Mami pakai sebanyak 1 kilo, Mami tuangkan semuanya seperti ini. Selanjutnya aduk-aduk sampai merata ke seluruh bagian. Karena panas dan takut jatuh, ini Mami pegangin ya dengan lap seperti ini. Pokoknya diaduk-aduk sampai rata.
Setelah rata, ini Mami masukkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya udah Mami tuliskan di video ya teman-teman. Pokoknya bisa langsung ikuti aja. Ini rasanya udah dijamin pas dan mantul. Oke, selanjutnya kita masak sampai benar-benar menyusut airnya. Ini Mami tambahkan air juga sebanyak 1 liter ya teman-teman. Tapi menambahkannya secara bertahap karena pancinya kecil. Pokoknya kunci kesuksesan dari saus bolognese itu ada di lama pemasakannya. Gunakan api sedang aja dan masak yang lama ya, kurang lebih selama 2 jam. Ini tuh Mami paling males kalau bikin bolognese karena lama. Apalagi kalau bolognese ayam itu lebih rumit ya menurut Mami, karena daging ayam itu kan putih, jadi gimana caranya biar warnanya itu bisa merah merekah gitu ya teman-teman. Nah, supaya saus bolognese-nya itu tetap merah merona meskipun tidak semerah kalau pakai daging sapi, kuncinya itu ada di lama pemasakan dan juga bisa teman-teman tambahkan dengan bubuk cabai ataupun bubuk paprika. Tapi kalau pakai bubuk cabai nanti tuh hasilnya akan pedas, jadi kasihan untuk yang anak-anak ya. Jadi bisa pakai bubuk paprika dan juga lama pemasakannya. Pokoknya dimasak terus, bener-bener sampai bosen ya teman-teman. Apalagi ini tuh puasa, Mami waktu ngerjain pesanan ini. Jadi aduh bener-bener nikmat banget. Siang-siang masak bolognese itu butuh kesabaran yang ekstra ya. Pokoknya kalau udah mendidih kayak gini diaduk lagi, jangan sampai bawahnya itu gosong ya teman-teman. Mami udah pernah gosong dan itu tuh harus dibuang satu wajan kayak gini, dan bayangin dong berapa kerugiannya ya. Jadi bener-bener harus dipantau, diaduk-aduk, jangan sampai gosong. Kalau bolognese-nya udah mau mateng, tandanya udah minyaknya udah keluar seperti ini, bisa kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Karena ini versi ekonomis ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman buat versi premium, bisa tambahkan 1 sendok makan mentega. Oke, lanjut kita aduk-aduk terus, pokoknya bener-bener sampai menyusut mateng. Pokoknya sampai mateng teng ya teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman bisa lihat sendiri kan, warnanya udah beda banget sama yang tadi. Ini tuh udah mau mateng ya. Minyaknya udah pada keluar, pokoknya udah kental juga, warnanya juga udah merah merona. Udah cantik banget dan rasanya juga dijamin nampol pokoknya ya teman-teman. Udah banyak customer Mami yang repeat order. Meskipun pakai ayam, tapi juga nggak kalah loh sama yang pakai daging sapi. Next, ini saus bolognese-nya udah Mami tuangkan di atas baskom yang gede banget ya teman-teman. Ini tuh bukan 1 resep ya, tapi ini aku bikin sekitar 3 resep. Jadi hasilnya ya seperti itu, banyak banget. Aku biarkan dingin terlebih dahulu. Selanjutnya ini aku mau lanjut untuk merebus pasta. Jangan lupa ya ditambahkan garam dan juga minyak supaya spaghettinya itu tidak saling menempel. Kalau sudah mendidih bisa kita masukkan spagettinya. Ini Mami pakai 500 gram terlebih dahulu ya. Harap maklum ya karena kualinya kecil, jadi ini Mami harus dorong-dorong spagettinya ke dalam supaya terebus dengan sempurna. Sesekali jangan lupa untuk diaduk-aduk ya teman-teman supaya tidak saling menempel. Meskipun udah pakai minyak tapi tidak menjamin ya. Jadi tetap harus kita aduk-aduk seperti ini. Oke, ini spagettinya udah mateng ya. Ini Mami mau angkat terlebih dahulu. Selanjutnya Mami udah pindahkan spagettinya ke dalam baskom. Lalu Mami tambahkan sekitar 1 piring ya saus bolognese. Lalu Mami aduk-aduk ya. Dan selanjutnya Mami udah siapin tray untuk spagettinya. Ini Mami pakai BX0350. Untuk teman-teman yang mau beli, ada linknya di description box, silahkan dicek aja ya.
Jadi sebelum dimasukkan minyak, biasanya mami itu tambahkan saus bolognese dulu di dasar traynya seperti ini. Kemudian mami masukkan spaghettinya. Oke, supaya semakin mantul dan supaya semakin creamy asoy geboy, di atasnya juga mami tambahkan saus bolognese, ini sekitar 2 sendok makan. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, di setiap sendokan itu pasti ada ayamnya dan juga sausnya. Pokoknya enak banget. Dan yang terpenting, harga satu tray ini itu murah banget, cukup 6 ribuan aja. Untuk perhitungan modal dan juga perkiraan keuntungannya, mami akan tuliskan di description box ya. Selanjutnya, mami akan membuat bechamel sausnya. Ini mami lelehkan setengah bungkus margarin. Kemudian masukkan 15 sendok makan tepung terigu, lalu aduk-aduk dengan cepat ya, supaya tidak bergerindil. Ini kita masak sampai bau tepungnya hilang. Lalu tuangkan 1,5 liter susu cair, tuangkan secara bertahap sambil terus diaduk supaya tidak bergerindil. Supaya semakin gurih dan semakin creamy, tambahkan juga 1 bungkus keju spread atau keju oles. Kalau teman-teman nggak ada keju oles, bisa diganti dengan keju quick melt. Tapi kalau misalnya nggak ada, jangan pakai keju cheddar ya, karena nanti hasilnya akan bergerindil. Tapi untuk mengakali kalau hasil bechamel sausnya itu bergerindil, bisa kita blender supaya halus ya. Selanjutnya kita bumbui. Untuk bumbunya mami sudah tuliskan juga di video, teman-teman bisa langsung ikuti saja. Oke, lanjut kita aduk-aduk dan masak sampai saus bechamelnya itu mengental. Ini harus terus diaduk-aduk ya teman-teman. Pastikan tidak ada yang mengendap di bagian bawah panci, karena kalau mengendap nanti hasilnya akan gosong dan akan mempengaruhi rasa dari bechamel sausnya. Selanjutnya tuangkan bechamel saus di atas tray seperti ini. Ini pastikan mengcover seluruh permukaan ya teman-teman. Selanjutnya taburi dengan keju mozzarella. Ini mami langsung parut di atasnya seperti ini. Terakhir taburi dengan oregano di atasnya. Dan ini siap dipanggang di suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit. Sesuaikan dengan oven teman-teman ya. Ini hasilnya cantik ya teman-teman. Ini mami sengaja nggak mau terlalu gosong. Oke, buat yang tertarik jangan lupa untuk recook di rumah ya.